Bapak Ibu sekalian, Bro and Sis, dimanapun Anda semua berada. Apa kabar? Baik. Baik. Perkenalkan, Dahsyat. nama saya Ferry dari Jakarta. Senang sekali saya malam kali ini diberi kesempatan untuk menjadi MC dari acara webinar Natural Health Talk Series pada malam hari ini, ya, yang mengambil topik Listen to Your Microbiome, the Key to Your Health and Beauty. Oke, nah Bapak Ibu, brother and sister semua, boleh saya ucapkan ya selamat untuk kita semua yang hadir dan mengikuti acara webinar pada malam ini. Kenapa? Karena informasi yang akan kita dapatkan malam ini itu penting banget. Oke, kenapa penting? Karena kita akan ngomongin yang namanya aset. Kok aset? Ya karena health and beauty itu adalah aset yang penting banget. Setuju nggak? Nah, kalau setuju boleh di chat ya, disampaikan di komen di chat juga. Nah, dan nggak semua orang itu ngerti tentang topik ini. Oke, nah kalau nggak percaya boleh coba nanti setelah acara ini, jangan sekarang ya, setelah acara ini coba telepon temen, tanya, ngerti nggak sih mikrobiom itu apa? Boleh tanya temen, boleh tanya tetangga, terserah. Oke, nah yuk sekarang karena itu kita sama-sama yuk kita persiapkan diri kita untuk kita buka mata, kita buka telinga, buka hati, buka pikiran. Oke, kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya supaya bisa menyerap sebanyak-banyaknya informasi yang akan disampaikan di acara hari ini. Tapi santai aja, acara sehari ini tuh santai, tapi memang jadi kita santai supaya bisa menyerap sebanyak-banyaknya ya, setuju ya? Oke, nah untuk teman-teman yang kameranya belum di-on, boleh di-on-kan, kecuali kalau mungkin ada tantangan dari sinyal jaringan. Kemudian mic boleh di-mute dulu pada saat nanti yang membawakan acaranya. Kemudian nama teman-teman yang masih menggunakan nama-nama samaran, misalnya Samsung Galaxy atau Oppo atau Xiaomi atau apapun itu boleh juga diganti dengan nama ya sebenarnya yang diberikan oleh orang tua kita, nama-nama yang keren ya, yang memang diberikan orang tua, kita jangan malu-malu, kita pasang di situ, oke? Nah, sekarang pada malam hari ini topik yang penting dan menarik ini akan dibawakan oleh seorang ibu yang luar biasa, ya. Beliau ini adalah seorang natural health practitioner. Beliau ini sudah sering diundang untuk memberikan seminar bahkan dan juga sharing-sharing di berbagai kota, bahkan sampai lintas negara loh. Ya, nah di luar kesibukannya sebagai seorang pengusaha yang sukses, beliau ini juga sudah banyak sekali membantu orang-orang yang mengalami tantangan kesehatan yang sangat serius. Oke, nah tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sama-sama menyambut Ibu Lani Magdalena. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Suara saya jelas ya? Jelas. Oh, oke, ya, thank you. Nah, malam ini wajah saya kelihatan ya? Sudah ya, beres ya? Oke, thank you. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Bro and Sis, malam ini saya jujur kata waktu saya memikirkan tema ini, saya bilang iya ya, banyak orang yang nggak paham, banyak orang yang nggak tahu bahkan gitu loh, bahwa di tubuhnya itu ada microbiome yang luar biasa ya, yang adalah potensi yang kalau kita ngerti dan kita kita ngerti, kemudian kita beri dia makan yang tepat, dia akan menjadi aset kita. Gue setuju banget tuh dengan Bro Ferry ya, MC kita yang luar biasa malam ini ya. Wow, boleh ya. Oke, thank you Bro tadi perkenalannya. Ya, jadi benar banget, gue setuju banget bahwa microbiome itu aset kita gitu ya, aset yang banyak orang tidak sadar. Karena itu saya senang sekali bisa membawakan materi ini nanti bersama partner saya ya, Ibu Elisina Norimana ya, luar biasa banget juga yang akan sharing malam ini. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu kalau misalnya ada teman-teman gitu ya yang mungkin punya tantangan kesehatan gitu ya atau sangat peduli kesehatan, saran saya undang malam ini gitu ya, karena bisa jadi dia nggak tahu microbiome itu apa, padahal aset yang luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan mulai aja ya dengan kita punya ini. Nah, kalau saya tanya gini, saya tanya, siapa yang tahu microbiome? Boleh nggak di chat diketik? Saya tahu atau saya tidak tahu, saya mau tahu. Nah, boleh ketik ya. Oke. Ketik di chat ya. Oke. Saya mau tahu, saya mau tahu. Oke, saya mau tahu ya. Kebanyakan saya mau tahu gitu ya. Karena banyak orang yang sebenarnya nggak ngerti gitu. Saya ini banget, oh pengen tahu, mau tahu semua, baik ya. Nah, jadi
Microbiome tuh sesuatu yang luar biasa, Bro and Sis ya, sesuatu yang ternyata bisa berkomunikasi dengan kita. Apa sih itu? Ada yang bilang apa sih itu? Ya, ya, ya. Wah, luar biasa ya. Saya tidak tahu, pengen tahu ya. Nah, jadi microbiome tuh luar biasa banget. Dia adalah satu apa istilahnya ya? Kalau Jakarta itu makrobiome, terus di dalamnya ada makrobiota gitu ya. Nanti Bu Elisina akan jelaskan ya, paparkan dengan sangat jelas gitu. Nanti ada namanya bakteri, ada yang namanya virus dan lain-lain ya. Dan itu membuat Jakarta tanda kutip itu begitu kaya gitu ya, dengan apa namanya keanekaragamannya ya, dan membuat misalnya satu kota itu sangat prosperous gitu ya, sangat menimbulkan kemakmuran bagi siapa yang ada di sana gitu ya. Saya suka mikirkan seperti itu tentang microbiome. Nah, dan microbiome ini bicara dengan kita gitu ya. Mungkin loh gimana cara dia bicara? Apa dia punya suara gitu ya? Dia ada cara untuk berbicara dengan kita ya. Nah, jadi saya saat ini minta Bapak Ibu Bro and Sis ya, cek masing-masing ya, jawab jujur ya, jawab jujur dalam hati gitu ya. Bro and Sis ada di sebelah kiri gitu ya, yang lagi pegang barbel gitu ya, atau di sebelah kanan gitu ya, pengennya tidur terus, capek terus gitu ya. Apakah tubuh Bro and Sis gitu ya berenergi ya, selalu setiap hari berenergi gitu ya, mau lari gitu ya, selalu berenergi, kemudian pikirannya selalu jernih gitu ya, dan kemudian emosinya juga happy, bisa sehat gitu ya, nggak gampang untuk marah-marah, kemudian sedih tiba-tiba gitu ya, dan kemudian jarang sakit. Siapa yang bagian hijau gitu ya, saya doa saya gitu ya. Nah, atau Bro and Sis tahu ada temen atau misalnya Bro and Sis rasakan sendiri gitu ya, kok saya sering lemes ya, terus capek aja bawaannya gitu ya, naik tangga kok tiba-tiba gitu ya, capek gitu, terus kok pikiran kok sulit fokus, kemudian kok ada emosi-emosi negatif gitu ya, gampang emosi, terus bawaannya gini, nyerah gitu loh, aduh capek, pengen tidur aja gitu ya. Nah, kemudian mudah sakit ya. Nah, sebenarnya ini adalah cara makro dengan cerdas dia koneksi dengan otak kita. Microbiome itu kayak otak kedua gitu loh, dan dia komunikasi intens dengan otak kita gitu kan. Jadi itu mereka sangat saling mempengaruhi gitu ya. Nanti Bu Elisina akan paparkan lebih jauh ya. Jadi saya mau Bapak dan Ibu cek ya, saya di hijau apa saya lagi di merah nih ya. Kalau saya di hijau, good gitu ya, lanjutkan ya. Berarti microbiome kamu dalam kondisi yang very good gitu ya, dalam kondisi yang baik. Tapi bisa jadi pada saat tubuh kita capek, kok nggak gampang fokus ya, kemudian mudah sakit, artinya bisa jadi microbiome kita lagi bicara, tolong dong, tolong kita butuh bantuan gitu ya. Padahal microbiome itu sangat pengaruh kepada imun sistem kita ya. Nah, kemudian ada komorbid gitu ya. Nah, ini adalah tanda-tanda ya. Kemudian kita lihat lagi. Gimana sih cara microbiome bicara ya? Contohnya ya, nih saya kasih lihat. Ada microbiome yang beraneka ragam. Nanti Bu Elisina akan ceritakan lagi gitu ya, beraneka ragam, sehat gitu ya, kondisi awalnya gitu ya. Tapi karena makan tidak sehat, minum obat-obatan, contoh antibiotik gitu ya, setiap hari makan gorengan-gorengan yang enak, terus lagi sakit antibiotik gitu ya. Nah, efeknya adalah apa? Kita punya microbiome istilahnya kayak di bom gitu loh. Kalau di bom gimana sih kotak di bom gitu ya, puing-puing hancur gitu ya. Nah, artinya apa? Harusnya patogen yang maksudnya yang baik, bakteri yang baik atau mikrobiota yang baik harusnya 85% gitu ya. Dan patogen yang buruk itu 15%. Tapi karena dibombardir gitu ya, dibom gitu ya, istilahnya tuh jadi puing-puing gitu ya, efeknya adalah komposisi mereka berubah gitu ya. Patogen lebih dari 15% itu sudah berbahaya dan bisa menyebabkan kita sakit ya. Nah, saya nggak berlama-lama. Kenapa? Karena saya mau mengundang teman saya ya. Beliau adalah seorang pakar, seorang yang saya senang banget kalau berdiskusi dengan beliau ya, karena dengan sabar beliau menjelaskan gitu ya, kita saling diskusi. Beliau adalah sarjana salah satu universitas di Indonesia, Kanada, dan Australia ya, dan juga beliau adalah pengajar di Universitas Pattimura Ambon dan IPB Bogor dan Swiss German University di Banten ya.
Dan profesi beliau sebagai R&D and Quality Division dari perusahaan nasional di Indonesia. Juga beliau adalah Direktur Perusahaan Perikanan Nasional ya. Boleh saya mengundang Ibu Elisina Norimarna. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Lani. Ya, selamat malam Bu. Terima kasih Bu atas waktunya ya dan mau berbagi dengan Suara kami di saya sini kedengaran ya, Bu. ya. Jelas sekali Bu. Ya, ya kita siap mendengarkan ya apa pengetahuan Ibu ya yang dalam ya mengenai microbiome supaya kita ngerti sebenarnya ini apa dan menjadikan ini menjadi aset kita ya. Ya, boleh Bu, kita lanjut ya Bu Elisina. Baik Bu Lani, kita akan masuk. Nah, mungkin teman-teman kita bisa tahu yang tadi seperti Bu Lani katakan, itu juga kita pernah dengar dari Hippocrates, yaitu Bapak Kedokteran. Dia menyatakan bahwa datangnya penyakit rata-rata bersumber dari pencernaan. Nah, jadi kalau kita lihat di slide, nah di situ kita bisa melihat bahwa salah satu faktor yang menentukan kesehatan adalah saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu sendiri kita bisa temukan ada sekitar 100 triliun bakteri di usus saluran cerna, dan itu penting untuk kesehatan kita harus punya sejumlah tersebut, dan minimal yang seperti tadi Bu Lani katakan 85% adalah bakteri atau mikroba komensal, kita biasa sering bilang mikroba baik. Halo. Iya. Oke, Bu Non sebentar ya. Oke. Kita sebentar. Ya, kita tunggu sebentar ya, Bu Non ya sedang mungkin karena Bu Non kalau sudah masuk bisa ini ya di-unmute ya, Bu. Iya. Ya, jadi sambil menunggu Bu Non ya, tadi Halo. Bu Non. Ya. Oke, Bu Non, welcome back. Ini Bu. Ya. Oke, Bu Lani. Saya share lagi ya, Bu. Sharing screen-nya ya, Bu. Screen-nya ya. Ya. Ya, silakan, Bu. Baik, teman-teman semua, sorry tadi. Nah, saya seperti yang tadi sudah kita katakan bahwa kita tahu bahwa pencernaan kita itu sangat penting untuk kesehatan kita. Faktor yang penting itu kenapa? Karena di dalam pencernaan itu ada banyak mikrobiota. Supaya kita ada gambaran, mikroba atau mikrobiota itu akan membuat satu lingkungan atau ekosistem kecil yang orang sering dengar mikrobiom. Nah, mikrobiom itu adalah ekosistemnya, yang dimana di dalamnya ada mikrobiota yang terdiri dari mikrobiota komensal, yang itu mikrobiota baik, dan yang patogen. Nah, saya tidak mengulangi lagi, tapi Bu Lani sudah katakan 85% yang sehat adalah 85% mikrobiota baik dan 15% saja maksimum yang patogen. Kita mengetahui bahwa ada sekitar 10-100 triliun mikrobiota di pencernaan usus kita, dan yang paling utama mereka itu harus sangat beragam. Apabila tidak beragam, maka juga tidak baik. Mungkin kita bisa bayangkan seperti hutan tropis. Nah, hutan tropis itu biasanya paling bagus kan, karena tanamannya macam-macam, heterogen. Nah, kalau yang subtropis itu dia tidak heterogen. Nah, jadi itu hal yang sama dengan usus kita. Dia harus banyak macam. Nah, itu rata-rata sekitar 10.000 spesies. Nah, spesies bakteri, arke, virus, dan jamur itu harus sekitar 10.000. Itu baru dinyatakan sehat. Dan ini adalah 90% sel dalam kita tahu bahwa itu hal yang penting. Kita bisa melihat bahwa mikrobiom atau mikrobiota ini hidup di pencernaan, jadi ada 5
titik yang dia ada, yaitu kulit, vagina, hidung, dan mulut. Nah, ini semua adalah bagian-bagian luar yang akan dimasuki benda asing kecuali di pencernaan di sebelah dalam ya. Nah, rata-rata yang terbesar itu adalah di pencernaan. Next. Bulani, next itunya, slide-nya. Oke, nah kita bisa melihat bahwa peran bakteri baik atau mikrobiota usus yang baik, dia memproduksi biosurfaktan yang berfungsi untuk menghambat bakteri yang menempel. Dia juga memproduksi bakterosin dan hidrogen peroksida yang berfungsi untuk menghambat atau membunuh bakteri. Nah, itu kenapa sehingga kita bisa dilihat di sini 70% adalah fungsi imun. Lalu dia memperbaiki juga kerusakan-kerusakan sel usus kita. Nah, dia memproteksi atau menjaga integritas dan kesehatan saluran pencernaan kita. Jadi di sini pertahanan yang dimaksud untuk fungsi imun ini, dia akan mempertahankan sel-sel benda-benda asing yang lain untuk masuk ke dalam jalan darah kita. Nah, dalam hal ini dia akan meregulasi daya tahan tubuh, detoksifikasi. Nah, itu semua akan dilakukan oleh si mikrobiota ini. Nah, sementara untuk toleransi terhadap alergan, dia juga melakukan fungsinya. Dia akan mengirim sinyal, dia akan memastikan bahwa benda-benda yang dia tidak toleransi ini kan akan menyebabkan proses pembengkakan. Nah, pada saat terjadi proses pembengkakan itu, dia akan mengeluarkan enzim untuk menekan. Nah, dengan dia menekan proses pembengkakan ini, maka orang tersebut tidak alergi lagi terhadap produk-produk tersebut. Nah, jadi ini salah satu ya fungsi imun untuk mentoleransi terhadap benda-benda alergan. Sedangkan kalau untuk penyerapan dan pencernaan, kita sudah mengetahui bahwa dia juga adalah membantu mencerna dan menyerap zat makanan, dan dia juga menghasilkan pendaur ulang vitamin dan hormon-hormon, terutama zat-zat yang tidak bisa diproduksi tubuh seperti beberapa vitamin, itu diproduksi oleh mikrobiota ini lewat sejumlah metabolisme di tubuh kita. Nah, sampai sejauh ini itulah bantuan dia untuk bisa mencerna dan menyerap semua makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian untuk komunikasi usus dengan otak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sekalipun mereka berjauhan ya, satu di bawah, yang lain di atas, tapi mereka tuh berkomunikasi dengan bahasa kode. Nah, jadi di usus ini, si mikrobiota ini akan mensekresi, dia menstimulasi, sehingga dia menjaga regulasi dari mood, tingkah laku, dan juga dia yang akan memberikan perasaan ingin makan, nafsu makan, ataupun ketagihan. Jadi kalau misalnya orang ketagihan merokok, bahwa dia susah sekali ngelepas rokok, atau misalnya minuman keras, itu sebenarnya bagian dari peran si mikrobiota usus itu yang mengirim sinyal kepada otak, sehingga otak berpikir bahwa aku butuh ini nih, harus segera masuk, kalau enggak saya enggak bisa. Nah, salah satu yang kita tahu bahwa asam lemak rantai pendek itu dihasilkan dari karbohidrat kompleks. Nah, itu biasanya itu bakteri komensal itu akan memproduksikan jenis metabolit ini. Kita kenal ada 3 jenis, yaitu asam butirat, asam asetat, dan propionat. Propionat ini sangat penting karena dia adalah sintesa neurotransmitter untuk otak kita. Dia juga modulasi gen. Yang dimasukkan dengan modulasi gen ini, dia akan membentuk gen-gen yang terlibat dalam proses belajar dan daya ingat. Jadi kalau orang sering pelupa, berarti dia bermasalah nih dalam komposisi asam propionatnya. Nah, jadi ini hal yang penting terutama
untuk anak-anak yang masa pertumbuhan ya. Nah, jadi selain itu untuk asam butirat, dia meningkatkan kapasitas kognitif kita dan kinerja sistem saraf pusat. Nah, jadi ini adalah gambaran singkat apa saja yang si mikrobiota ini hasilkan yang sangat membantu kesehatan dari otak kita. Next. Nah, ini kita bisa melihat bahwa proses pembentukan mikrobiota itu sebenarnya sudah mulai terjadi sejak kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Saya hanya memberikan garis besar di sini. Kita bisa melihat bahwa proses melahirkan itu sangat mempengaruhi bakteri yang mikrobiota yang ada dalam tubuh kita. Salah satunya ya bisa dilihat kelompok Bacillus. Kita lihat di anak yang lahir sesar tidak punya Bacillus. Sementara kita tahu Bacillus itu sangat penting untuk sintesa dopamin. Lalu Bacillus itu juga menghasilkan gas nitrogen yang mana dia akan mengaktifasi sistem imun mukosal kita maupun dan dia membantu regulasi tekanan darah. Nah, jadi ini hal-hal yang penting dari si bakteri tersebut. Dan ini terus berlangsung dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita lihat di infansi dan terus sampai kita menjadi orang tua. Nah, di infansi itu kita bisa lihat ada Streptococcus. Nah, Streptococcus itu sangat penting untuk serotin karena serotin ini yang mengatur neurotransmitter kita. Nah, jadi apabila terjadi sesuatu dengan serotin ini berkurang, maka neurotransmitter kita tidak akan terlalu bagus. Nah, jadi ini hal-hal yang penting. Alasan kenapa sampai setiap orang itu punya mikrobiota beragam, karena mikrobiota itu sendiri adalah unik untuk setiap orang. Kita adik kakak atau saudara kembar sekalipun tidak mempunyai mikrobiota yang sama. Jadi setiap mikrobiota seseorang adalah gambar atau cetak biru dari orang tersebut. Dan tidak pernah ada dua di dunia. Nah, jadi itu yang membuat kita berbeda. Gaya hidup juga akan sangat mempengaruhi dan ini berlangsung terus sampai kita meninggal. Nah, yang kita harus ingat bahwa pada saat tertentu, misalnya kita ada punya mikroba baik ya, yaitu kelompoknya Escherichia coli dan lain-lain. Nah, tetapi dia akan bisa berubah menjadi patogen apabila kekurangan katekolamin. Nah, jadi hal-hal tersebut bukan berarti juga sesuatu yang masuk bisa menghancurkan atau meniadakan mikroba baik, tetapi bisa juga merubah mikroba baik menjadi patogen. Nah, itu hal-hal yang sering tidak pernah kita pikirkan. Next. Nah, mungkin ini saya sebenarnya kalau lihatnya rumit ya. Yang di belakang ini terutama laminari properius itu, yang ini sebenarnya bagian usus kecil, di sebelah depan itu usus besar. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang tulisan DC. DC ini adalah sel dendrik. Nah, sel dendritik ini dia sangat penting karena dia yang membuat antigen. Jadi apabila ada masalah, dia yang mengejar dan menelan semua benda-benda asing yang tidak baik. Nah, ini adalah bagian dari sistem imun. Nah, kita bisa lihat bahwa sel dendrik ini akan bergerak ke limpa dan untuk stimulasi imun adaptif. Jadi sistem imun kita itu ada dua, namanya imun bawaan, itu yang dari mana kita lahir, dan berikutnya imun adaptif. Jadi imun bawaan itu yang akan menstimulasi imun adaptif. Imun adaptif kita peroleh pada saat kita hidup dan mulai jadi besar. Nah, di situ tergantung kita berada di mana. Misalnya, keluarga kita sangat bersih, selalu pakai sanitizer setiap kali, maka otomatis jumlah keragaman mikroba tubuh kita itu juga sangat kecil. Jadi jangan heran ya kalau orang dari daerah yang terlalu bersih,
dia tidak akan gampang tahan sakit, dia pasti gampang sakit. Kalau orang yang hidup tidak terlalu bersih, biasanya dia lebih tahan sakit kok. Nah, berikutnya yang kita lihat juga itu adalah lamina propria, itu sangat penting karena dia yang membuat antigen buat imun sistem kita. Nah, dia akan sintesa lisosim dan antibakteri ini yang akan menjaga si sel-sel dari usus halus. Nah, jadi sel usus halus itu akan tetap terjaga dengan si sintesa lisosim ini. Nah, sel limfofit menghasilkan antibodi. Nah, antibodi itu penting sekali untuk kesehatan kita, yang menjaga sistem imun kita. Nah, ini sebenarnya adalah garis besar yang saya ceritakan, semoga bisa dapat diterima. Dan kita harus ingat bahwa di sini banyak terjadi proses pembentukan antibodi dan imun sistem. Next. Bu Non, jadi di usus ya ini bicara gambar di usus ya Bu ya. Iya, Nah, iya. jadi yang disebut dengan common cells atau bakteri baik itu yang warna merah ya Bu ya. Warna merah-merah itu. Betul ya, warna merah, dan warna merah ini harus beragam Bu ya. Ya, itu yang harus banyak, Dan yang harus mereka heterogen. betul. Dan dia menghasilkan mukus ya, mukus yang warna merah ini ya Bu ya. Ya, yang pink-pink itu Yang adalah pink-pink submukosanya, ya. Yes. Dan Itu apa akan namanya? menjadi epitel mukosa untuk membatasi saluran dengan jaringan tubuh di luar. Jadi supaya sifatnya selektif, dia hanya menyerap sari makanan saja. Yes, ya, dan dia menjaga juga istilahnya barrier pertama imun sistem ya Bu ya, kalau ini ya. Iya, Iya. Bu. Lanjut ya Bu. Oke. Nah, kita ketahui bahwa dalam sistem mikrobiom, tadi saya sudah katakan ya, mikrobiom itu sebenarnya ekosistem dari si mikroba itu. Nah, keragaman ekosistem di dalam keragaman mikroba dalam ekosistem usus kita itu tergantung dari apa yang kita makan. Itu yang saya sebut diet di sini. Nah, jadi biasanya diet ini juga banyak dipengaruhi oleh kebiasaan dalam keluarga, gitu ya. Jadi sering kita lihat bahwa kalau orang tuanya senang makan kue, anaknya pasti juga suka makan kue. Orang tuanya suka makan sayur, anaknya juga suka sayuran gitu. Walaupun tidak 100% selalu begitu, tetapi rata-rata. Nah, jadi apa yang kita makan itu memang sangat mempengaruhi apa yang ada di dalam mikrobiom kita. Jadi mikrobiota yang ada dalam mikrobiom kita. Nah, banyak juga dari makanan-makanan sekarang, kalau kita bisa bandingkan, kenapa orang kota dengan orang desa atau orang yang tinggal di hutan jauh gitu, mereka lebih sehat yang di pedalaman ya. Karena di sana itu mereka makan makanannya semua lebih fresh. Segala sayuran atau apa ada di sampingnya. Jadi dia cukup metik-metik aja baru makan atau baru masak. Nah, sementara kita di kota kan harus beli nih ke mall atau ke tukang sayur gitu. Sementara proses si sayuran atau semua bahan makanan yang tiba sampai di tangan kita itu sudah lewat proses panen beberapa hari atau beberapa minggu yang kita nggak tahu kan. Nah, otomatis setelah proses panen biasanya saat nutrisi itu akan makin menurun jumlahnya. Dan juga selama misalnya kita bawa nih di rumah, kita kan nggak akan beli cuma wortel satu buat hari ini, besok beli wortel satu lagi buat besok gitu. Kita mungkin beli langsung setengah kilo untuk 3 hari gitu ya, lalu kita simpan di kulkas. Nah, kita harus ingat bahwa saat kita beli dia sudah lewat panen beberapa hari. Setelah kita simpan kulkas, makin hari dia juga mengalami proses penurunan gizinya, nutrisinya akan hilang juga gitu loh. Nah, jadi hal-hal ini yang membuat perbedaan bagaimana orang yang makan fresh food atau fresh product dengan orang yang makan hasil panen sudah beberapa hari gitu. Nah, lalu selain itu
makanan, minuman, lingkungan itu sangat mempengaruhi kondisi kita. Lalu obat-obatan, apabila kita sudah mulai sakit dan segala macam, pasti kita ke dokter kan? Dokter akan memberikan antibiotik dan segala macam, itu juga akan mempengaruhi. Yang kita katakan dengan geografi di sini sebenarnya adalah di mana kita tinggal. Jadi orang yang tinggal di daerah Katulistiwa, jadi berbahagialah orang Indonesia, itu akan mempunyai keragaman mikroba yang sangat besar. Jadi pasti mikrobiota di dalam mikrobiom kita itu jauh lebih beragam dibandingkan orang yang hidup di daerah 4 musim. Nah, jadi kita jangan heran kalau orang yang tinggal di daerah 4 musim, mereka lebih rentan sakit dibandingkan kita yang di daerah tropis. Nah, life cycle stage saya tidak ulangi karena tadi sudah saya katakan itu mulai dari infant sampai orang tua. Birth process, proses kelahiran juga tidak saya jelaskan lagi. Infant untuk proses menyusui juga begitu. Kita lihat stres dan dengan exercise ya. Nah, stres ini sangat penting sekali karena kita tahu dengan orang itu stres, maka dia tidak bisa tidur dengan baik. Dan kita tahu bahwa proses supaya mikrobiota kita itu bisa berjalan dengan baik, yang pasti di usus yang sehat itu harus ada 5 hal, yaitu remove, replace, reinoculate, repair, dengan rebalance. Oke, saya ulangi ya satu-satu. Remove itu adalah diet usus, di mana kita harus memastikan bahwa mikroba yang ada dalam tubuh kita itu bisa menekan alergan. Lalu juga kita sebenarnya salah satu yang kalau kita sudah bermasalah di diet usus kita, kita harus menghindari yang memang kita nggak bisa alergan-alergan itu susu atau seafood ya. Ada orang yang alergen, mungkin dia tidak perlu makan itu dulu karena masih sensitif. Lalu proses food, kita juga tahu bahwa itu akan sangat buruk, dan hand sanitizer yang saya katakan seperti tadi. Kalau proses replace atau ini di proses replace itu kita akan memastikan enzim pencernaan itu ada, yaitu HCl. Karena dia yang akan membantu mencerna apa yang kita makan. Nah, kalau untuk reinokulasi, nah itu reinokulasi itu kita butuh yang namanya probiotik dan prebiotik. Nah, probiotik itu sebenarnya adalah bakteri baik kita ya. Nah, tapi karena kadang-kadang misalnya bakteri baik kita tidak cukup, sering orang diberikan oleh dokter suplemen ya, probiotik. Nah, sementara kalau prebiotik itu duduknya di sayur dan buah-buahan. Jadi kita harus ingat bahwa prebiotik ini adalah makanan dari probiotik. Prebiotik adalah makanan yang tinggi serat. Salah satu contoh lobak, terong, bawang putih, bombay, pisang, apel, daun bawang. Nah, itu semua adalah prebiotik. Itu sangat penting untuk bakteri baik kita, karena bakteri baik kita membutuhkan itu untuk diolah menjadi makanannya. Nah, kemudian rebalance. Balance ini di sini kita akan apa namanya? Oh ya, sebentar. Tadi saya reinoculate, setelah itu harusnya repair atau perbaikan. Nah, repair itu untuk mengurangi peradangan, seperti yang saya katakan tadi, asam butirat itu diperlukan. Dia akan membantu menghilangkan peradangan atau yang kita sering sebut disbiosis. Nah, selain itu juga kita mengembalikan integritas usus. Integritas usus itu biasanya dikembalikan oleh zinc dan glutamin. Selain itu berikutnya kita harus perbaiki dinding usus. Nah, dinding usus itu biasanya kita akan pakai wortel, bengkoang, lobak, tomat, bawang putih. Itu dia membantu sekali untuk perbaikan dinding-dinding usus. Nah, yang berikut, yang terakhir untuk bagian repairing atau perbaikan adalah membentuk kembali keseimbangan usus. Jadi kita harus ingat ya, supaya ekosistem itu bagus, maka harus terjadi keseimbangan.
Nah, keseimbangan usus itu yang penting sebenarnya adalah omega 3. Jadi ikan itu sangat bagus. Ikan kembung, kita mungkin selalu berpikir, ikan salmon ya. Tapi kita harus ketahui bahwa omega 3 yang terbesar juga adalah ikan kembung. Ikan kembung itu tidak mahal, jadi bisa dibeli oleh siapa saja. Ikan sarden itu jauh lebih banyak dari salmon sebetulnya. Nah, kacang-kacangan, almond dan lain-lain, olive oil, itu semua bagus untuk prepare. Nah, rebalance adalah tidur. Kita wajib tidur 7 jam ya, dan olahraga. Nah, tidur 7 jam ini benar-benar harus tidur yang deep sleep. Apabila kita tidak di deep sleep, maka tidak balance. Oke. Selanjutnya. Lanjut, Bu. Ya. Nah, kalau di sini memang saya sempat tuliskan bahan makanan. Tadi saya sudah mengulas sedikit-sedikit sebelumnya bahwa bahan makanan yang paling penting harus yang fresh. Nah, untuk menjaga supaya tetap fresh dan baik, ya kita bisa aturlah bagaimana kita membelinya atau kita menyimpannya. Dan yang berikut yang sangat bisa mengganggu homeostasis usus adalah cara pengolahan. Nah, salah satu cara pengolahan yang kurang baik untuk usus itu sesuatu yang digoreng, deep fried. Nah, jadi deep fried itu kurang bagus, jadi gorengan dan segala macam itu agak sulit dicerna di usus sebetulnya. Dan ini sangat mengganggu untuk bakteri komensal kita. Juga bahan tambahan makanan. Nah, sering bahan tambahan makanan kita dapati di sosis, bakso, dan banyak lagi yang lain, pewarna makanan, juga selain itu kita sebut emulsifier. Itu ada di mayones, kalau teman-teman suka mayones, lalu juga misalnya kalau kita beli pizza suka ada salami. Nah, itu semua pasti ada bahan tambahan makanan. Untuk teman-teman yang diet kan sering bilang, saya nggak minum gula ya, tetapi saya minum yang bukan gula gitu. Nah, justru itu nggak bagus gitu. Lebih baik tidak pakai apa-apa karena itu sangat mengganggu keragaman dari mikroba kita. Mikroba kita nggak kuat menerima itu. Nah, jadi mikroba baik akan makin rusak dengan banyaknya bahan tambahan yang ada di dalam makanan yang sudah diproses. Alasan kenapa makanan itu diproses, yang saya katakan tadi, karena di kota itu jauh dari pertanian atau hutan dan lain-lain, otomatis untuk mempertahankan hasil panen itu, kita harus secara industri membuat dia bertahan lama. Nah, itu memang adalah tidak ada jalan keluarnya ya. Jadi kalau mau pun, kalau bisa makan mendingan frozen food, makanan beku tapi bukan beku yang kayak nugget dan lain-lain ya, karena itu ada pengembangnya. Sebaiknya makannya ya ayam beku, belinya ayam beku, ikan beku, kalaupun kita sangat jauh dari sumbernya. Itu masih lebih aman. Nah, ini kita lihat kalau homeostasis usus terjadi, akan terjadi respon inflamasi yang akan terjadi beberapa hal. Ya, di sini kalau bakteri kita bagus, dia akan menekan inflamasi ini sehingga tidak akan terjadi. Next. Next, Bu Lani. Ya. Oke. Ya. Nah, ini saya cuma sekedarnya saja memberikan contoh untuk pasien COVID. Ini memang hasil klinis dari 36 pasien ya, yang mereka tunjukkan bahwa ada pasien yang pencernaannya mengalami dysbiosis dengan yang tidak. Nah, jadi kalau dia terserang virus COVID, maka yang dysbiosis ini biasanya dia akan mengalami sakit yang jauh lebih serius, lebih fatal, yang sering akhirnya masuk ICU.
Nah, tetapi kalau yang diserang adalah pencernaannya masih eubiosis, palingan dia akan jadi OTG. Atau kalaupun sampai dia terserang, tubuhnya akan segera merespons dan dia akan lebih cepat sembuh. Nah, ini di sini kita lihat ada fatty acid production, karena ada inflamasi mediator, itu yang tadi saya katakan bisa menekan, dan imun sistem modulasi yang paling penting, yang dia akan berperang untuk melawan virus-virus yang lain. Jadi either dia menelan atau dia bunuh diri. Jadi kalau dia bunuh diri, dia akan mengeluarkan DNA, DNA itu yang akan menghancurkan virus atau bakteri asing tersebut. Berikutnya, Bu Lani. Nah, ini kita bisa melihat bahwa yang di kiri kita adalah daerah yang untuk orang sehat, usus orang sehat. Nah, yang sebelah kanan adalah usus dari orang yang terserang COVID, dan terlihat bahwa ini adalah mulai dari saat onset, saat COVID itu mulai, sampai dia ke arah penyembuhan. Nah, kita bisa melihat pada saat dia menuju ke penyembuhan, itu bakteriosit yang SARS-CoV itu makin hilang, makin tidak ada kan. Nah, sementara kembali komensal simbiotiknya sudah mulai berada dengan patogennya tetap ada, tapi patogennya sudah tidak sebanyak yang di awal di sini. Nah, mungkin ini sementara waktu. Terima kasih banyak. Oke, thank you Bu Non atas penjelasannya ya, luar biasa banget ya. Saya kalau diskusi sama Bu Non ya, saya panggil Ibu Elisina Bu Non gitu. Saya dapat banyak banget gitu ya ilmu tentang microbiome ya. Thank you Bu Non atas sharingnya ya. Nah, jadi ya saya akan sharingkan juga dari pengalaman saya gitu ya tentang microbiome ini, Bapak Ibu Bro and Sis ya. Saya lanjut. Iya. Ya, jadi faktor, kalau saya bisa summarize yang tadi Bu Non ceritakan ya gitu ya. Jadi faktor gimana nih gue jaga supaya microbiomeku tuh bagus ya, sehingga kesehatan prima, makin cantik dan awet muda ya, sampai umur 60 pun kencang kulitnya. Karena saya lihat gitu ada orang-orang yang mungkin pernah dengar ada seorang pria yang umur 50 tahun, 50 tahun tapi kelihatan kayak pemuda usia 20 tahun. Mungkin pernah dengar ya. Ya, jadi saya langsung lihat dia punya ternyata dia pemakan makanan yang segar gitu loh, dan dia menjaga banget dia punya tubuh dengan berolahraga. No wonder gitu ya. Nah, jadi sangat penting tadi yang Bu Non sharing bahwa steroid, obat-obatan, kemudian pola makan yang buruk gitu ya, sukanya goreng-gorengan gitu ya, nggak makan yang fresh dari alam gitu ya, itu akan menyebabkan nggak bagus. So what should we do gitu kan? Jadi pola makan kita harus kembali kepada natural, kembali kepada alam ya. Ini sangat penting ya. Tapi kadang-kadang sebagai orang modern gitu ya, terutama kita yang sibuk gitu ya, mau dapat, tadi Bu Non udah cerita gitu, beli makanan buat seminggu gitu ya, sayur taruh seminggu di 3 hari di kulkas, otomatis sudah mulai menurun ya dia punya ini ya. Sehingga banyak sebagai orang modern kita membutuhkan functional food ya. Jadi natural sebagai pelengkap kita punya makanan. Kemudian tadi stres juga ya, so jangan sering stres gitu ya. Kita harus manage stres kita dengan baik ya. Misalnya dengan berolahraga ya supaya dapat endorfin, kemudian meditasi supaya dapat serotonin ya, dan kemudian deep sleep. Tadi itu penting banget buat saya ya. Tadi Bu Non cerita bahwa tidur yang deep sleep ya, bukan sembarang tidur 12 jam, bukan, tapi kualitas tidur ya, deep sleep. Kenapa? Karena deep sleep dibutuhkan tubuh untuk perbaikan sel. Kalau tidur 15 jam tapi pikirannya sibuk terus gitu ya, nggak masuk ke dalam deep sleep, otomatis tidak ada perbaikan sel, itu yang berbahaya. Nah, kemudian terjadi polusi juga, saya mau tambahkan satu ya, ada satu faktor ya polusi radiasi, ini sebenarnya berbahaya juga gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya kembali ke alam gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita sebagai orang modern ya, waktu nggak banyak gitu ya, gimana kita kembali ke alam gitu ya, sering ke puncak misalnya kalau di Jakarta, gimana caranya gitu ya. Nah, saya sebagai nature practitioner ya, saya ingin Bro and Sis, Bapak Ibu ya, sesuatu yang saya sarankan kepada teman-teman saya ya, yang sangat-sangat membantu untuk orang kita modern saat ini ya.
Saya mau sharing pertama tentang alpha PSP ya. Nah, ini adalah apa? Kenapa ini penting? Saya langsung aja ya, sebentar ya. Nah, karena gini Bapak Ibu ya, saya ke yang selanjutnya dulu. Nah, di sini. Nah, tadi Bu Non cerita ya, tadi ada gambar gitu ya, terus ada mukosa, ada apa namanya mikroba yang baik gitu ya. Nah, pada saat kondisi ya, kita nggak tahu di sini siapa yang khususnya mikrobiota di dalam ususnya tuh sangat-sangat baik. Siapa yang yakin boleh angkat tangan gitu ya. Atau ya mungkin lan ya, karena lifestyleku nggak bagus gitu ya. Bisa juga mungkin nggak baik gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa cek, buka perut cek nggak bisa gitu kan. Nah, artinya apa? Bisa jadi kondisi mikrobiota di dalam kita punya usus itu lagi nggak bagus gitu ya. Efeknya apa? Terjadi nggak bagus. Efeknya adalah mukosanya semakin mengecil gitu ya. Efeknya adalah kembali makanan. Nah, efeknya itu nggak bagus. Nah, artinya kalau misalnya kita terjadi seperti itu, saya mau tambahkan bahwa kalau mukosanya atau kita punya mikrobiotanya tidak beraneka ragam, artinya kondisi sakit kan kita pasti makan protein yang banyak, benar ya, kondisi makan yang bagus-bagus, tapi karena mikrobiotanya nggak ada untuk mencerna, efeknya adalah apa? Protein yang bagus itu keluar aja gitu ya, nggak diserap, karena kemampuan serap itu sangat dipengaruhi oleh makrobiota kita. Meta ini sangat bagus. Kenapa? Karena penyerapannya 30 detik ya, langsung diserap. Nah, makan makanan biasa itu biasanya harus dipotong-potong. Jadi makrobiota itu kerjanya motong-motong-motong supaya langsung bisa diserap sama makanan ya. Makanan itu bisa diserap istilahnya dari protein besar jadi misalnya kecil yang langsung diserap oleh sel gitu ya. Karena kalau gede-gede nggak bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, kalau misalnya beta-glukan itu adalah 35 ATP Bapak Ibu ya. Jadi untuk memotongnya aja gitu ya dia butuh energi ya, yaitu sekitar 35 ATP, artinya cuma 1 ATP ya, satu satuan energi yang dia hasilkan. Inilah kuncinya alpha meta ya. Kenapa kalau orang sakit gitu ya saya biasa sarankan gitu ya untuk minum. Kenapa? Karena dia alpha glukan. Alpha glukan itu dihasilkan dari istilahnya yang udah diserap oleh makrobiota kita itu masuk itu namanya alfa ya, alfa glukan. Nah, itu langsung diserap. Alfa meta itu alfa glukan ya, langsung diserap oleh sel kita. Jadi kalau misalnya dia masuk nggak perlu dipotong-potong lagi, artinya langsung masuk 36 ATP. Bahasa gampangnya gini Bapak Ibu, kalau kita minum alfa meta ya, jadi kondisi sakit minum alfa meta, kan nggak bisa serap tuh mikrobiomnya. Nah, tapi dia langsung diserap alfa glukan untuk perbaikan sel. Makanya kenapa biasanya recovery-nya bisa lebih cepat ya. Sehingga bagus banget kalau misalnya kondisi kita lagi drop gitu ya, minum alfa meta ya. Sehingga membantu untuk segera perbaikan sel dan perbaikan mikrobiota kita. Nah, tapi bukan hanya waktu kita sakit, bro and sis. Justru kalau belum sakit, mikrobiotanya kita kasih lebih banyak lagi supaya dia makin sehat ya. Supaya kita punya saluran gut itu semakin baik mikrobiotanya dan menyerap semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Ini adalah ini yang saya sarankan gitu. Yang kedua gini ya, saya dengar Bu Non tadi cerita bahwa banyak orang yang makan sayur-sayuran gitu ya. Harus makan sayur. Tapi saya mau cerita gini Bapak Ibu, coba di sini kalau anak kecil gitu ya, anak kecil makan sayur buah-buahan gitu ya, dia tahan nggak? 4 tahun deh, mungkin anak Bapak Ibu 4 tahun, duduk di meja makan gitu ya, karena kan harusnya makan sayur tuh dimasuk mulut, digigit, kasih kita punya air liur gitu ya, masuk ke ini, karena ada prosesnya gitu ya, biasa anak-anak makan sayur, lari gitu ya, istilahnya itu bisa menjadi mereka punya phytonutrients yang dibutuhkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan itu nggak cukup. Atau kalau orang tua yang giginya mulai tanggal gitu ya, bagaimana mereka bisa memproses dengan baik sayuran yang makan gitu ya, mereka makan karena mereka nggak mampu untuk menggigit dengan baik. Atau kita lah yang bekerja gitu ya, kalau bekerja ada waktu nggak untuk mendapatkan phytonutrients. Sementara saya kasih lihat ya, phytonutrients yang bagus adalah seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya lanjut. Ya. Oke, harusnya adalah dari 5 warna sayuran ya, dan menurut penelitian dari WHO,
70-80% orang tidak cukup makan sayuran. Saya mau tanya, hari ini di piringnya ada 5 warna, 400 gram diukur, dan itu minimum. Rata-rata orang gitu kan, ya udah kalau pekerja gitu ya, misalnya mereka ke warung ya beli sayur yang ada gitu ya. Nah, efeknya adalah apa? Phytonutrients yang sangat penting ada di sayur-sayuran dan buah-buahan tuh nggak cukup, confirm. Saya aja mengakui gitu ya. Terus anak-anak kalau makan sayur juga kan sesuka-suka mereka gitu kan. Orang tua gitu kan, mereka ada waktu nggak untuk mengunyah dengan baik seperti itu. Sehingga boleh dikatakan, saya setuju banget pernyataan WHO bahwa banyak orang tidak cukup phytonutrients, padahal ini sangat penting. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu gitu ya, wortel bagus buat mata gitu ya, karena dia punya elemen yang sangat bagus untuk mata gitu ya. Dan misalnya strawberry untuk cancer ya, itu sebenarnya phytonutrients yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ada solusinya Bapak Ibu, dan saya ini biasa cerita ke teman-teman saya bahwa ini sangat membantu. Kenapa? Karena ini memudahkan kita untuk mendapatkan phytonutrients yang mencukupi sehari-hari ya. Jadi dia ini sudah pre-digest ya, langsung diserap ya. Even kita dalam kondisi sakit ya, istilahnya dia langsung diserap karena dia bentuk alfa juga ya, diserap oleh sel kita sehingga dia langsung kasih energi ya, anti cancer, antibakteri, antivirus untuk bantu imun sistem kita semakin baik ya. Nah, ini adalah kecil ya, jadi buat kita yang sibuk, serba sibuk, terus punya anak dan orang tua, ini sangat penting untuk kesehatan kita ya. Nah, saya mau mengundang ya teman saya untuk sharing ya. Beliau adalah Bapak Tovan, dan beliau adalah top manajemen di perusahaan multinasional. Boleh saya mengundang Pak Tovan? Selamat malam, Pak. Malam, Bu Lani. Terima kasih. Terima kasih Pak Tovan gitu ya. Pak Tovan boleh sharing Pak, bagaimana apa yang Bapak lakukan setelah Bapak melakukan aplikasi ya Alpha Meta dan Vitomax. Silakan Pak Tovan. Oke, Bu Lani, selamat malam, Bro Ensi semuanya. Saya Tovan. Mau sharing aja sekedar pengalaman yang pernah saya alami dulu ya, baik bagi saya sendiri maupun di keluarga saya juga. Jadi kondisinya gini, waktu itu pas di acara di kegiatan weekend gitu, tiba-tiba anak saya tuh datang ke rumah main-main lah. Kira-kira bulan lalu lah, bulan Juli ya, kira-kira sekitar bulan Juli ya. Terus anak saya bilang, tiba-tiba dia bilang bahwa di punggung belakangnya itu kayak ada rasa perih, gitu kayak panas gitu ya. Terus saya bilang, ya coba saya lihat dulu ada apa gitu kan. Begitu dilihat, ternyata saya tahu persis itu kondisinya tuh kayak gejala-gejala kena herpes gitu. Kenapa saya tahu itu herpes? Karena saya dulu pernah ngalamin. Waktu dulu pernah saya ngalamin itu awalnya memang gatel-gatel, terus kemudian kayak ada bentol-bentol gitu ya, dan berasa panas gitu. Dan kalau nggak segera dilakukan pengobatan gitu ya, itu bisa nyebar tuh, jadinya bisa nyebar semakin melebar gitu ya, Bu Lani gitu. Saya share ya Pak. Saya share boleh. Pak. Ya. Boleh. Waktu itu, nah kalau dilihat di gambarnya ini, ya, sorry, lanjut. Ya. Sudah di-share, oke. Nah, jadi ini pada waktu anak saya datang ke rumah itu kondisinya ini di gambar hari pertama ini, sebelumnya ini hari pertama waktu itu setelah ada penanganan gitu ya. Ini kondisinya ini ada kayak bentol-bentol, kemudian ya merah-merah dan dia berasa gatal dan panas anak saya ini ya. Terus kemudian saya ingat, saya bilang coba saya kasih dengan saya ambil kayak semacam P3K, saya punya P3K waktu itu. Jadi saya bilang, karena kalau ke dokter itu biasanya mesti dikasih salep, mesti dikasih bedak, mesti minum obat. Saya dulu ngalaminnya proses penyembuhannya kira-kira bisa sampai 2 minggu tuh baru lukanya kempes dan kering ya. Nah, waktu anak saya ini berdasarkan pengalaman saya itu, terus kemudian yang saya lakukan adalah saya kasih Angel Moon, ada salah satu produk dari Beastwood itu Angel Moon, pembalut, yang di bagian dalamnya kebetulan bagian dalamnya tuh ada dia punya ion negatifnya. Nanti mungkin bulan ini bisa bantu sharing gitu ya, ada ion negatifnya. Nah itu ion negatif saya ambil kemudian saya tempel seperti gambar ini. Jadi saya tempel
Dan pada waktu saya tempel juga saya berikan tetesan Vitomax itu ya. Saya kasih Vitomax di ion negatifnya itu sebanyak 3 tetes, kemudian saya tempel. Nah, pada waktu saya tempel ini di hari kedua itu datang anak saya tempel. Kemudian di hari ketiga kondisi kulitnya itu kayak ada kulit kayak orang ganti kulit, kayak ada kulit ari yang baru itu yang mulai kayak mengganti kulit. Ini fotonya nih yang hari ketiga. Nah itu kan kita pakai terus gitu 24 jam nonstop begitu. Sehari kita ganti, kita pasang lagi ion negatif yang baru, kita tetesin lagi Vitomax gitu ya. Nah hari keempat kondisinya udah seperti ini. Jadi lukanya itu yang kalau dilihat dari hari pertama. Ya Pak. Biasanya kan lama ya Pak kalau misalnya seperti ini Pak. Betul. Kalau yang pernah saya ngalamin pribadi dulu, makanya kenapa saya tahu itu herpes ya Bu Lani, saya tuh pernah ngalamin itu di bagian pinggang belakang saya gitu ya. Itu dalam pada waktu saya proses penyembuhannya itu kalau nggak itu menyebar tuh, bisa menyebar melebar. Jadi herpes itu yang saya pernah dengar dari teman saya dulu, kalau kena di pinggang jangan sampai dia jadi melingkar gitu kan ya. Nah, kalau ke dokter itu dikasih salep, dikasih antibiotik, dikasih bedak, macam-macam deh, dikasih obat minum gitu ya. Nah, kalau ini saya juga surprise gitu. Pada waktu itu ini anak saya itu kemudian ya kulitnya di hari keempat ini seperti ini. Jadi saya pikir Vitomax ini itu hanya untuk buah dan sayuran, 22 jenis buah dan sayuran tadi, itu hanya untuk diminum gitu ya. Kelihatan kayak gambar ini. Jadi ternyata waktu saya aplikasikan ke bagian luar pun masih bisa gitu. Dan saya juga waktu itu kenapa saya coba diaplikasikan keluar? Karena saya pernah punya pengalaman, kaki saya cantengan gara-gara gunting kuku nggak benar, terus luka. Nah saya waktu itu pernah nyoba pakai Vitomax juga, saya teteskan. Nah itu sampai bagian kulit saya ada yang udah mulai kayak darah hitam gitu. Nah itu kemudian saya teteskan itu sembuh. Nah makanya kemudian saya aplikasikan ke anak saya. Itu yang buat saya jadinya sekarang ya saya selalu punya persediaan di rumah itu adalah Vitomax sama Angel Moon, karena saya butuh kadang-kadang itu saya kalau ada apa-apa saya langsung pakai sebagai tindakan saya. Saya udah nggak pakai betadine atau nggak pakai yang lain-lain karena buat saya itu prosesnya lebih cepat. Pengalaman pribadi saya gitu Bu Lani. Amazing buat saya sih itu. Luar biasa loh Pak, biasanya itu bisa lebih dari seminggu loh Pak kalau seperti itu. Bisa lebih dari, waktu itu saya ngambilnya lebih dari 2 minggu Bu. Wow, sampai seperti kondisi anak saya yang kering gitu, itu saya lebih dari 2 minggu gitu. Itu pun dengan kondisi di mana luka herpesnya itu sempat menyebar dulu kan. Ya. Udah gitu yang paling nggak enak nggak bisa basah, nggak boleh mandi dan sebagainya gitu kan. Jadi sementara anak saya pada waktu itu, jadi dia mandi biasa Bu. Dia mandi biasa, jadi setelah mandi kemudian ditempelin lagi, ditetesin lagi, ditempelin lagi gitu. Dan hasilnya seperti itu dalam waktu 4 hari. Itu yang saya alami. Ya. Tuh. Ya. Itu Bu Lani yang saya pernah mengalami dengan inflamasi kulit ya. Jadi peradangan pada kulit yang disebabkan oleh menurut saya mungkin bakteri atau kuman kali ya. Gitu Bu Lani. Ya. Ya, Pak Tova juga ada cerita Bapak ke saya yang menarik banget Pak tentang Bapak dapat flu ya 2020 dan 2021 ya Pak. Bedanya apa? Iya. Jadi waktu 2020 itu saya ingat bulan Februari sebelum mulai COVID. Sebelum mulai COVID itu saya kena flu itu buat saya tuh berat sekali. Jadi saya pada waktu itu sampai saya harus ke rumah sakit udah dipakai kursi roda. Wow. Dan saya beli infus tuh sekalian. Jadi begitu masuk rumah sakit, ngantri di rumah sakit, itu pada waktu itu COVID belum ramenya COVID itu bulan Maret, mulai Maret gitu kan. Betul. Nah itu bulan Februari itu saya tuh. Jadi kalau waktu itu saya udah rame COVID, saya pasti divonis COVID. Jadi saya udah lemes banget kondisi saya pada waktu itu. Saya udah di kursi roda, diantar sama istri saya ke rumah sakit. Saya udah diinfus gitu. Kemudian biasalah ditangani sama dokter, diperiksa, cek darah dan sebagainya. Menurut dokter pada waktu itu adalah saya kena flu lah gitu. Tapi seluruh badan saya, tulang saya tuh sakit, ngilu dan lemes. Makanya saya bilang saya pakai kursi roda sampai di rumah sakit gitu. Nah itu setelah dari itu saya sampai sempat minta sama rumah sakitnya itu untuk saya mendingan istirahat di rumah sakit untuk diopname gitu. Tapi menurut dokternya hasil laboratorium, darah dan sebagainya masih bisa saya istirahat di rumah.
kejadiannya itu saya sampai seminggu lebih tuh, saya mesti istirahat dengan minum obat untuk sampai saya recovery. Nah, uniknya 2 bulan lalu bulan Juni saya lagi tiduran gitu kan, lagi tiduran itu hari Kamis, itu pagi-pagi saya lagi tiduran gitu. Terus tiba-tiba saya ngerasa badan saya mulai nggak enak lagi. Jadi saya berasa tulang saya ngilu lagi. Tulang saya ngilu, kemudian saya mulai berasa kayak ada kayak flu pilek gitu. Terus udah mulai saya bangun dari tadinya lagi rebahan, saya bangun, itu bangunnya saya tuh udah susah. Saya udah kayak semua badan saya, tulang saya kayak ngilu. Jadi dari mulai pinggang ke bawah sampai ke kaki saya tuh ngilu semua gitu. Nah, pada waktu itu saya ingat karena saya kan sebenarnya sudah mulai bulan Maret lah kira-kira tahun ini, Maret April gitu tahun ini, waktu bulan puasa lah, saya udah mulai sebelum bulan puasa, saya udah mulai rutin minum Avameta bulan ini. Jadi Avameta ini yang tadi Bulani bilang dan Vitomax itu saya kombinasiin menjadi minuman saya setiap hari pagi waktu bulan puasa, saya minumnya pada waktu buka dan pada waktu sahur ya. Nah, pada waktu kondisi badan saya sakit pada waktu itu, saya udah biasa minum sehari sekali gitu pagi. Nah, pada waktu itu begitu saya kondisi badan saya drop, yang saya pikirin pertama kali itu adalah saya takut, wah ini COVID nih, kena COVID, saya urusannya panjang kan gitu kan. Tapi pada waktu itu saya udah nggak tahu gitu. Yang saya lakukan adalah saya langsung tambah dosisnya Avameta sama Vitomax. Saya minum jadi 3 kali sehari, pagi, siang, malam saya minum. Terus kemudian, itu hari Kamis kejadiannya. Hari Jumat saya sampai nggak bisa pergi sholat Jumat karena untuk jalan itu saya udah kayak susah banget gitu, udah kayak ngesot gitu ya. Waktu itu kondisi saya. Nah, saya akhirnya istirahat di rumah, kemudian saya minumin lagi Avameta, Vitomax, saya hantem dan saya tidurnya sampai saya gunakan ini satu lagi Avaspin. Saya taruh di bawah bantal di kepala saya gitu kan. Dan tadi untuk radiasi itu EMF gitu. Nah, hari Jumat saya bahkan waktu mau sholat tuh kalau ruku sama sujud sholat itu saya sampai pelan sekali gitu. Sampai kadang-kadang saya mesti pegangan dulu atau kadang duduk gitu kan waktu itu kondisi Juni tahun ini, Juni tahun 2021. Setelah saya minum 2 hari dengan komposisi 3 kali sehari, hari Sabtu pada waktu saya bangun ngilu saya hilang. Saya udah bisa normal lagi, ngilu saya hilang gitu. Saya mulai bisa sholat lagi dengan kondisi yang normal, saya bisa sujud, saya bisa ruku, saya nggak ngerasain ngilu lagi. Setelah itu ya saya tetap rutin minum karena buat imunitas saya pada waktu itu saya tetap minum. Kemudian saya minum juga akhirnya saya setelah mulai agak membaik, saya komposisinya saya jadiin 2 kali sehari. Setelah sekarang saya kondisinya yang lebih lebih membaik, saya minumnya 1 kali sehari. Cuma pada saat kondisi-kondisi di mana saya ngerasa badan saya drop, dosisnya pasti akan tambah 2 kali atau 3 kali karena saya menghindari nggak mau urusan masuk rumah sakit dan sebagainya gitu, Bulani, gitu ya. Nah, itu yang saya ngalamin dua hal itu yang cukup saya ngerasain langsung sih. Ya. Thank you loh Pak, sharingnya ya luar biasa banget ya. Terima kasih. Iya. Jadi Bapak Ibu, karena itu Avameta dan Vitomax ini sangat membantu kita ya untuk menjaga kita punya microbiome siap gitu ya menghadapi tantangan kalau ada virus, bakteri dan lain-lain gitu ya. Nah, saya akan sharingkan produk lain ya yang saya suggest ya ke teman-teman saya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini siapa yang mau cantik, awet muda gitu ya, kulit kenceng, terus juga badannya kayak lagi remaja gitu ya. Saya gitu ya, karena ini impian saya dari dulu gitu ya. Saya mau di usia 50 tahun gitu ya, 60 tahun saya masih remaja. Itu yang saya inginkan gitu ya. Saya yakin Bro NC semua di sini juga mau. Siapa yang mau boleh tulis di chat, saya mau gitu ya. Nah, saya ada kabar baik Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena gini. Beda ya, coba saya minta Bapak dan Ibu rasakan gitu ya, antara waktu kita masih muda gitu ya, mau lari galasin, di sini siapa yang zaman saya yang main galasin gitu ya, itu larinya gila-gilaan pun nggak capek. Siapa? Saya gitu ya. Tapi kenapa ya setelah usia 40 tahun ke atas gitu ya, saya masih 20 by the way, nah itu mulai rasanya kalau naik tangga tuh rasa mulai capek gitu ya,
Terus juga kok berat badan kok makin perutnya makin gede gitu ya, siapa? Saya gitu ya. Terus saya berpemikiran gitu, andaikan suatu hari saya bisa main galasin lagi di usia 60 tahun gitu ya. Galasin itu main kayak main lari-lari gitu loh. Atau main basket, main volley, saya bisa dengan kondisi seperti itu. Saya pengen gitu ya. Nah, ini adalah satu solusi ya yang bisa membuat metabolisme kita bisa seperti masa lalu gitu ya. Ini menarik banget. Bentar ya, saya langsung next aja. Ya, nah jadi ini masalah orang modern gitu ya, bukan hanya orang modern, siapapun akan mengalami namanya penuaan ya. Pada saat usia kita makin naik, metabolisme kita akan melambat 1-2% ya. Setelah usia 20 tahun dan masa ototnya turun ya. Kemudian juga ada peningkatan massa lemak. Jangan kaget tuh ada lemak di kiri kanan depan belakang gitu ya. Kok makin gede perutnya gitu ya. Nah, itu wajar gitu kan. Nah, jadi pada saat kita mulai lifestyle kita, kemudian juga mungkin faktor stres, kemudian kita makan obat-obatan, antibiotik dan lain-lain, makan nggak benar itu menyebabkan racun kita semakin banyak. Kenapa? Yang tadi saya bilang mukosanya nggak mampu mencerna, efeknya toksinnya makin naik di dalam usus kita. Kalau itu nggak bisa dikeluarkan pada saat kita muda, metabolisme kita bagus, dia bisa ngeluarin racun dengan sangat baik. Kemudian dia bisa mengubah protein menjadi otot gitu ya. Tapi karena metabolisme kita jadi jelek ya berdasarkan usia gitu ya, efeknya racunnya makin banyak. Kemudian juga energi kita makin turun dan ototnya juga semakin turun. Jadi kayak istilahnya ototnya tuh nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini adalah tantangan ya. Nah, tapi saya ada solusinya Bapak Ibu. Ini adalah teknologi terbaru dari Beachworld ya, namanya To Be Young gitu ya. Siapa yang mau metabolisme kembali muda, bisa lari-lari, main basket juga napas nggak ngos-ngosan ya. Nah, ini dicoba Bapak Ibu. Kenapa? Clean up ya. Pertama dia membereskan toksin dulu yang udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang ada di dalam saluran cerna kita. Dia akan clean up, itu yang pertama. Yang kedua, nutri up. Dia akan memberikan protein yang mencukupi ya untuk tubuh kita bisa mengejar otot ya. Dan lean up, membuat kita semakin ramping ya. Istilahnya gampang gini, Bapak Ibu kalau mau usianya jadi usia tubuhnya semakin muda, minum ISO ya. Nah, jadi saya mau kasih lihat aja Bapak Ibu ya, ini sebelum ya 11 bulan 2 2020, ini setelah sekitar 14 hari program terjadi lemaknya turun ya, jadi kemudian juga berat badan berkurang dan usia tubuhnya makin muda 1 tahun ya. Dan kemudian ini ada testimoni kedua sebelum dan sesudah dalam waktu 2 minggu lemaknya turun 3%, berat badan turun juga, usia tubuhnya berkurang 4 tahun ya, makin muda ya. Siapa yang mau? Saya ya. Nah, jadi tanyakan nanti yang mengundang, ISO ini apa? Ya, penting ya buat kita semakin muda ya. Ini cita-cita saya ya. Oke, next. Ya. Nah, yang ketiga, yang keempat saya mau sharing ya. Saya selalu Alpha Spin ya, Alpha Spin yang tadi Pak Tovan kasih lihat ini ya. Jadi menikmati gelombang alamnya bumi yang tadi saya bilang bahwa kita tinggal di lautan radiasi ya, bahwa kita nggak bisa lepas dari gadget kita ya, 24 jam di tubuh kita, anak kita juga pakai, efeknya darah kita kental Bapak dan Ibu ya. Ini berdasarkan penelitian Magda Hava dari Kanada. Ini darah yang bagus, darah kental nggak bisa bawa oksigen dan makanan. Efeknya apa? Tubuh kita lemah ya. Nah, dengan Alpha Spin pertama adalah dia melindungi, membuat kita pindah ke dalam alam yang harmonis ya. Frekuensi itu mempengaruhi tubuh kita. Istilahnya kalau orang sakit kan harus ke pegunungan. Nah, ini istilahnya kita pindah ke pegunungan. Nah, yang fungsi kedua, kalau ditaruh 4 titik, itu seperti kita bisa masuk ke dalam deep sleep setiap malam. Nah, itu yang sangat penting Bapak Ibu ya. Untuk perbaikan sel ya, penting banget supaya awet muda. Nah, ini contoh ya darah sebelum sesudah ya. Bisa setelah minum air Alpha Spin bisa darahnya jadi bagus. Nah, ini saya mau kasih lihat sedikit aja gitu ya. Nanti tanyakan yang mengundang ya, bisa ngelihat ya bahwa sayur gitu ya dari layu dia bisa makin bagus ya. Bayangkan makanan kita ya yang mulai layu ya, itu bisa segar lagi. Kenapa? Menggunakan Alpha Spin. Terima kasih Ibu Retno untuk sharingnya ya video ini. Ya. Oke, nah sekarang saya ingin mengundang Ibu Kurnia Hotima ya. Beliau adalah eksekutif perusahaan swasta di Jakarta untuk malam ini sharing tentang penggunaan ya yang beliau lakukan untuk keluarga. Silakan Ibu Nia. Ya. Selamat malam Ibu. Bisa di-unmute Bu.
Bu, di unmute Bu, belum di unmute. Yes, bisa ya Bu, di unmute. Bentar ya. Ada yang bisa bantu saya? Oke, sebentar saya unmute dulu ya. Oke, ya Bu, silakan Bu. Bisa. Oke, silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Lani atas kesempatan sharing malam ini. Selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis, dimanapun berada ya, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Perkenalkan saya Ibu Nia dari Tangerang ya. Saya berputra putri 3 orang dan cucu 1 ya. Pertama saya mau sharing. Oh ya, usia saya 57 tahun dan usia suami 61. Pertama saya mau sharing saat anak bujang kami masih yang tinggal serumah itu terkonfirmasi COVID. Waktu itu tanggal 14 Juni karena tugas kantornya dia harus masuk setiap hari ya, dan jauh sekali di Gajah Mada, dari Pamulang Gajah Mada. Hasil CT-nya waktu itu 31, tapi ada gejala klinisnya itu batuk, flu, demam, mual, dan finally harus isoman di rumah karena dengan prokes ketat, karena saat itu semua rumah sakit rujukan COVID itu penuh. Dokter juga menyarankan isoman. Kemudian tanggal 25 Juni gejala klinis anak kami itu sudah hilang. Kami putuskan PCR, tapi ternyata hasilnya masih positif. Akhirnya kami tunggu untuk lebih yakin lagi, anak kami PCR tanggal 7 Juli dan alhamdulillah negatif. Jujur saat itu kami tuh sangat-sangat was-was ya, takut, cemas dan sebagainya ya. Karena kami kan kondisi usia juga gitu, dan tapi bismillah kami yakin bisa melewatinya, dan alhamdulillah kami sebagai orang tua yang merawat dia di rumah, kami berdua negatif. Selama isoman rutin kami berikan dia Alfameta 3-4 kali, Vitomax 3 kali, dan juga dengan air Alphaspin. Begitu juga dengan kami sebagai orang tuanya ya. Nah, poin kedua saya ingin berbagi pengalaman tentang kondisi kesehatan saya dan suami dengan produk kesehatan Biswot ini yang tadi disaringkan oleh Bu Lani. Dulu sebelum mengenal produk ini, dalam setahun tuh saya mengalami yang sakit tenggorokan parah, dan saya punya langganan dokter THT yang udah cocok gitu ya. Dan sudah pasti saya harus minum antibiotik. Ya memang nggak enak banget sih, rasanya tersiksa, nelen sakit, demam sudah pasti, dan nggak bisa masuk kantor. Itu satu ya. Dan kendala kesehatan lainnya, saya sering alergi gatel di paha, betis, terus juga di kaki. Sampai ke dokter kulit juga, ya dikasih antibiotik dan salep. Tapi ya gitu, hilang timbul ya. Ya pokoknya nggak nyaman banget rasanya gitu. Kalau suami dia sudah operasi jantung, bypass dan perbaikan katup. Kondisinya setelah operasi itu jadi mudah alergi, sering bersin dan batuk. Makanya selalu hati-hati kalau ada orang flu atau pas lagi beres-beres debu gitu ya. Karena kalau udah kena, dia selalu minum Rinos, itu yang disarankan oleh dokter jantungnya. Dan itu bisa semingguan demam, baru berangsur bisa pulih. Nah, bisa dalam sebulan tuh suami pasti kena flu, atau sering bersin. Kalau saya hitung tuh bisa 7 kali bersin berkali-kali gitu ya, kan kelihatannya capek gitu ya, ngabisin tisu ya, karena meler terus gitu. Nah, setelah kami kenal dengan produk ini di 2019, secara bertahap kami konsumsi Alfameta, kemudian pakai Alpha Spin, dan juga minum Vitomax. Dampaknya buat saya sangat luar biasa, buat kami juga ya. Saya nggak gampang flu, nggak radang batuk, gatal-gatal juga alhamdulillah hilang. Suami juga merasakan hal yang sama ya. Alhamdulillah nggak kedengaran bersin-bersin dan yang berkali-kali kayak dulu, dan nggak mudah flu. Sesekali bersin ya itu wajar ya gitu. Intinya kesehatan saya, suami dan anak itu terbantu sekali dengan produk-produk dari Biswot ini. Jadi apalagi di saat pandemik ini ya, jadi sebagai P3K di rumah kami. Jadi dari sisi asupan dan pH tubuh itu terpenuhi. Dari sisi mindset, saya bersyukur ada di komunitas FFG ini, jadi saya dapat input positif dan juga pengetahuan tentang kesehatan dari webinar-webinar seperti ini gitu. Dan itu berpengaruh buat saya dan juga keluarga. Oke, Bu Lani, itu saja sharing dari saya. Semoga bermanfaat ya. Kita harus sayangi tubuh kita karena kesehatan adalah aset yang tak ternilai. Oke, semoga Tuhan melindungi kita semua. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nia atas sharingnya ya. Jadi terjadi improve kesehatan yang luar biasa untuk Bu Nia dan keluarga ya.
karena pasti nggak nyaman terus gitu kalau sakit gitu ya, minum obat, harus istirahat, terus lihat suami juga sebulan sekali harus kena flu gitu ya, itu sesuatu yang memang sangat-sangat membantu keluarga Bunia ya. Baik, terima kasih atas sharingnya. Nah, Bapak Ibu ya, semoga sharing kami malam ini bisa menjadi pengetahuan untuk Bapak dan Ibu ya, untuk menjaga mikrobiom kita dengan baik dan juga keluarga kita. Nah, jadi jangan tunggu sakit, tapi dari sekarang mulai terapkan pola makan yang baik ya, kemudian juga lakukan hal-hal yang membuat mikrobiom kita semakin menjadi aset kita ya untuk masa depan, sehingga suatu hari kita usia mungkin sudah 60 tahun tapi masih sangat-sangat muda ya. Oke, baik. Saya terima kasih atas waktunya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Ferry Ferdinand. Silakan Pak Ferry. Iya, terima kasih banyak Ibu Lani, luar biasa. Seperti tadi saya bilang ya, info-info yang kita dapat malam ini benar-benar luar biasa, karena saya agak bohong ya. Nah, oke, Ibu Lani terima kasih banyak untuk info-infonya, Ibu Elisina juga, dan kemudian untuk Pak Tovan dan Ibu Nia untuk sharing-sharingnya yang luar biasa tadi, itu saya yakin sangat membantu. Banyak orang di luar sana yang nggak ngerti ya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk brother and sister, info-info yang kita dapat tadi itu jangan disimpan sendiri gitu loh, intinya seperti itu, karena ini kan memang bagus ya. Jadi share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, ke siapapun ya. Nah, kalau bingung mau share gimana, boleh ajak orang yang mengundang Bapak Ibu atau brother sister ke acara hari ini ya. Jadi mungkin mereka bisa membantu untuk menjelaskan, tapi yang pasti jangan disimpan sendiri info ini, karena ini sangat-sangat banyak orang di luar sana yang butuh info tentang produk seperti ini. Oke, nah selain info tadi, kita punya another good news ya. Makanya tadi saya bilang beruntung sekali untuk orang-orang yang teman-teman yang bisa hadir di acara malam hari ini. Ada another good news. Ibu Lani boleh tolong. Ya. Nah, ini company kita Bisworld itu selalu mensupport yang berhubungan dengan natural health ya. Nah, ini satu yang sangat-sangat ditunggu-tunggu, nggak cuma oleh ibu-ibu, tapi juga oleh bapak-bapak. Jadi nggak cuma kaum wanita, tapi kaum pria juga suka dengan namanya promo. Oke, nah ini promo pertama adalah kita dengan satu botol Vetomax yang harganya 560, beli satu kita bisa mendapatkan free satu. Jadi kalau dibilang cuma 280.000 itu satu botol. Nah, another promo paket yang bisa diambil adalah kita beli satu set atau 3 botol. Beli 3 botol, free 3 botol. Ini lebih luar biasa lagi benefitnya ya kan? Nah, dan kemudian promo yang terakhir dari Vito adalah beli 6 botol atau 2 set, 6 botol, gratisnya 7 botol. Ya, amazing ya. Ini luar biasa banget, karena ini kan kayak tadi dibilang ini adalah ekstrak buah dan sayur-sayuran yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tadi Pak Tovan juga sudah info kegunaannya ya, aplikasinya. Oke, mungkin the next-nya. Nah, ini juga promosi 3H package. Ini paket komplit ya kalau mau dibilang ya. Ini sangat-sangat direkomend karena di sini komplit banget. Ada Alpha Meta, yaitu 4 kotak Alpha Meta, kemudian ada 2 kotak Angel Moon. Angel Moon ini tadi yang seperti Pak Tovan juga bilang, yang bisa ini diperlukan bukan cuma oleh wanita ya, pria juga butuh. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa tanyakan ke yang mengundang. Ini pembalut, oke, ini sangat bagus banget. Oke, kemudian ada Alpha Meta, kemudian juga ada Isomil dan Iso Juice ya. Nah, ini paket ini mendapatkan benefit senilai 1,46, mendapatkan 2 free, 2 jus dan 1 Isomil. Oke, ini paket komplit. Jadi kalau mau cobain mesti cobain yang ini. Oke, the next mungkin ada lagi Bu Lani. Nah, ini yang tadi dibilang paket ISO ya. Ini untuk teman-teman yang ini untuk orang-orang yang tadi Ibu Lani bilang siapa yang mau cantik, bukan cuma cantik ya, cuma cantik, ganteng, awet muda, kulitnya kenceng, apa istilahnya, usia tubuh menjadi lebih muda. Nah, ini harus cobain promo paket yang ini. Ambil promo yang paket 56 hari. Kenapa? Karena ini dengan beli 8 kotak, mengambil 8 kotak ISO dan kemudian 8 kotak ISO Juice, itu mendapat benefitnya mendapatkan 2 kotak Isomil dan 2 kotak ISO Juice sebagai bonusnya. Kenapa ambil yang ini? Karena ini 25% loh keuntungannya loh. Oke. Next, mungkin masih ada Ibu. Paket Alpha Meta. Nah,
ini paket ini terakhir tanggal 23 ya, jadi ini dimaksimalkan banget. Ini adalah Alpha Meta itu makanan sel. Paket ini terakhir hari ini. Ini harus di 8 plus 2 ya kalau nggak salah. Ini mesti dimaksimalkan promo yang ini tanggal terakhir hari ini. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut bisa tanyakan ke yang mengundang. Benar ya? Ya benar, tadi bonusnya nggak ada, saya bingung. Oke, jadi beli 8 dapat 2 kotak free. Ini sangat-sangat direkomend juga. Ini banyak banget yang cari, apalagi untuk teman-teman mungkin ada yang butuh imun sama untuk kemarin COVID segala macam. Ya ini sangat-sangat membantu. Oke, saya rasa sampai di sini dulu acara kita malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, dan ingat seperti yang saya sampaikan adalah share ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman di luar sana yang mungkin belum tahu tentang hal ini. Nah, kemudian jangan lupa ikutin lagi the next acara webinar kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu semuanya. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai Terima jumpa. kasih semua.